Sebelum cerita ini, gue mau kasih tahu dulu kalau beberapa nama dan informasi di cerita ini akan gue samarkan ya, demi menjaga privasi semua pihak. Tujuan gue share cerita ini murni buat berbagi pengalaman nyata, supaya teman-teman semua bisa lebih waspada. Dan yang paling penting, berhenti menyalahkan korban. Yuk kita buka suratnya. Hai pendengar setia, kenalin, nama gue sebut aja Rara. Sekarang gue udah kuliah semester awal di salah satu kota besar. Tapi kejadian ini terjadi waktu gue masih kelas 11 SMA di kota asal gue. Sebut aja Kota Bunga. Gue mau share tentang salah satu hal paling mengerikan dan bikin trauma dalam hidup gue. Sebuah kejadian yang gue yakin banyak dari kalian, terutama cewek-cewek, mungkin pernah ngalamin hal serupa. Ini cerita tentang pengalaman gue dilecehkan di transportasi umum. Waktu itu gue masih kelas ke-11. Anak SMA biasa yang hobinya nongkrong di kantin, ngeluhin tugas, dan pastinya pulang sekolah selalu naik bus umum. Gue emang dari dulu udah biasa mandiri. Kemana-mana naik angkutan umum tuh udah jadi makanan sehari-hari. Sekolah gue itu lokasinya agak jauh dari rumah. Jadi setiap pulang gue harus naik bus kota yang rutenya ngelewatin depan komplek perumahan gue. Hari itu, inget banget, hari Rabu, hari yang paling padat karena ada ekskul, gue pakai seragam putih abu-abu. Rok rempel abu-abu panjang selutut. Rambut gue yang panjangnya sebahu biasanya gue kuncir kuda biar nggak gerah. Seperti biasa, gue nunggu bus di halte depan sekolah bareng beberapa teman. Tapi mereka tujuannya beda-beda. Nggak lama, bus yang gue tunggu datang. Busnya tipe yang kursinya hadap-hadapan gitu loh. Bukan yang semua hadap ke depan. Waktu gue naik, busnya lumayan rame. Tapi untungnya masih ada satu kursi kosong di bagian tengah. Di sisi kiri bus, tepat di sebelah jendela. Wah, rezeki anak soleh, pikir gue. Gue langsung duduk di situ, pasang headset, dan setel lagu-lagu galau andalan. Siap buat menikmati perjalanan pulang. Asli, gak ada firasat buruk sama sekali. Semuanya terasa normal. Sama kayak hari-hari sebelumnya. Gue bahkan sempat senyum-senyum sendiri ngeliatin jalanan sambil dengerin musik. Beberapa halte kemudian, penumpang mulai banyak yang turun. Tapi ada juga yang naik. Nah, di salah satu halte, naiklah seorang bapak-bapak. Perawakannya biasa aja. Mungkin umurnya sekitar 40-an akhir atau 50-an awal. Dia pakai kemeja batik lengan pendek warna coklat yang udah agak kusam dan celana bahan hitam. Wajahnya biasa aja. Nggak ada yang aneh. Kelihatan kayak bapak-bapak pekerja kantoran pada umumnya. Satu-satunya kursi kosong yang tersisa waktu itu adalah kursi di sebelah gue. Ya udah. Dia duduk di situ. Awalnya gue nggak terlalu peduli. Gue tetap asyik dengerin musik sambil liatin jendela. Sesekali ngecek HP. Posisi duduk gue itu nyender ke jendela di sebelah kiri. Jadi ada sedikit jarak antara gue dan dia. Tapi lama-lama gue mulai ngerasa aneh. Gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Gue coba lirik sedikit dari sudut mata. Dan bener aja, bapak itu lagi ngeliatin gue. Bukan ngeliat biasa, tapi kayak mandangin dari atas ke bawah. Gue langsung gak nyaman. Gue coba benerin posisi duduk, lebih mepet lagi ke jendela, berharap dia ngerti kalau gue risih. Tapi kayaknya dia nggak peduli. Malah, gue ngerasa dia geser duduknya jadi lebih dekat ke arah gue. Jarak di antara kami jadi makin sempit. Gue mulai panik. Tapi gue coba tenangin diri. Gue mikir, mungkin perasaan gue aja kali. Mungkin busnya ngerem mendadak, makanya dia geser. Gue coba positive thinking, tapi perasaan gak enak itu makin menjadi-jadi. Tiba-tiba, gue ngerasa ada sesuatu yang nyentuh paha gue. Paha bagian luar, deket lutut. Gue kaget, langsung noleh. Ternyata, itu tangan dia. Tangannya ditaruh di atas pahanya sendiri. Tapi posisi sikunya nyenggol paha gue. Gue langsung geser kaki gue menjauh. Tapi dia ikut geser lagi. Jantung gue mulai deg-degan kenceng banget. Gue langsung copot headset gue. Sumpah, gue takut. Gue pengen teriak. Tapi mulut gue kayak kekunci. Gue lihat sekeliling, penumpang lain kayaknya nggak ada yang sadar. Mereka sibuk sama urusan masing-masing. Ada yang main HP, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Gue ngerasa sendirian banget. Dan disitulah mimpi buruk gue dimulai. Tangan bapak itu, yang tadinya cuma nggak sengaja nyenggol, sekarang dengan sengaja ditaruh di atas paha gue. Bukan cuma nempel, tapi dia mulai enggelas-enggelas paha gue, pelan, naik turun, dari lutut ke paha bagian atas. Gila, gue langsung beku.
Otak gue kayak berhenti berfungsi. Seluruh badan gue kaku, gue nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Rasanya kayak lagi mimpi buruk. Tapi gue sadar sepenuhnya. Gue bisa ngerasain tekstur kulit tangannya yang kasar di atas kulit paha gue. Di balik rok seragam gue. Jijik, takut, marah. Semua campur aduk. Gue cuma bisa natap lurus ke depan. Pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Padahal, dalam hati gue udah teriak sekenceng-kencengnya. Sumpah, gue ngerasa kotor banget. Air mata gue udah ngumpul di pelupuk mata. Tapi gue tahan biar nggak jatuh. Gue takut kalau gue nangis atau bereaksi, dia bakal ngelakuin hal yang lebih parah. Gue takut dia nekat. Pikiran gue kacau balau. Haruskah gue teriak? Tapi kalau gue teriak, apa orang-orang akan percaya? Apa mereka akan menolongku? Atau mereka malah akan menatap gue dengan aneh, nyalahin gue? Pikiran-pikiran negatif itu terus berputar di kepala gue. Gue cuma bisa berdoa dalam hati. Tuhan, tolong, hentikan ini. Tolong gue. Tangan itu terus bergerak. Makin berani. Gue ngerasa mual banget. Rasanya pengen nangis meledak-ledak. Pengen dorong bapak itu sekuat tenaga. Pengen maki-maki dia, tapi badan gue nggak mau nurut. Gue bener-bener lumpuh karena rasa takut. Dunia di sekitar gue seolah jadi blur. Suara bising jalanan dan obrolan penumpang lain jadi nggak terdengar. Yang ada cuma rasa takut yang mencekam dan sentuhan menjijikan di paha gue. Itu mungkin cuma berlangsung beberapa menit, tapi rasanya kayak berjam-jam. Setiap detiknya adalah siksaan. Entah dapat kekuatan dari mana, tiba-tiba gue inget halte, tujuan gue udah deket. Gue harus turun, gue harus kabur dari situasi ini. Dengan sisa keberanian yang gue punya, gue langsung berdiri. Bapak itu kelihatan kaget pas gue tiba-tiba berdiri. Dia langsung narik tangannya. Pas gue mau jalan ke depan, mata kami sempat bertemu. Dia natap gue dengan tatapan aneh yang gak bisa gue artikan. Gak ada rasa bersalah sama sekali di matanya. Gue langsung buang muka dan jalan cepat ke pintu depan. Gak berani noleh ke belakang lagi. Begitu pintu bus kebuka, gue langsung lompat turun. Gue gak peduli lagi sama apapun. Begitu kaki gue napak di trotoar, gue langsung lari. Gue lari sekencang-kencangnya, gak peduli diliatin orang. Gue cuma pengen cepet-cepet sampai rumah, pengen jauh dari tempat itu. Air mata yang dari tadi gue tahan, akhirnya pecah juga. Gue nangis sejadi-jadinya sambil terus lari. Sesampainya di depan gerbang rumah, gue langsung ambruk. Gue nangis kejer di situ. Badan gue gemeteran hebat. Kejadian itu ninggalin luka yang dalam banget. Gue jadi takut naik transportasi umum sendirian. Setiap kali ada laki-laki yang duduk di sebelah gue langsung cemas dan waspada berlebihan. Gue jadi sering ngalamun dan gampang kaget. Tapi, gue bersyukur punya orang tua yang sangat suportif. Gue akhirnya memberanikan diri cerita ke ibu gue. Dan reaksi beliau jauh dari apa yang gue takutkan. Beliau nggak menyalahkan gue sama sekali atas kegaberdayaan gue. Beliau langsung meluk gue erat. Bilang kalau ini bukan salah gue, dan gue adalah korban. Dukungan dari ibu gue itu yang jadi kekuatan terbesar buat gue untuk pulih. Dari pengalaman pahit ini, gue belajar banyak hal. Pertama, buat teman-teman, terutama cewek, kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Kalau kalian merasa nggak nyaman, atau ada di situasi yang aneh, jangan ragu buat bereaksi. Pindah tempat duduk, tegur orangnya kalau berani, atau lapor ke petugas atau orang di sekitar. Suara kita itu penting. Kedua, dan ini yang paling penting, kalau kalian melihat atau mengetahui ada seseorang yang menjadi korban, jangan diam saja. Tawarkan bantuan, jadilah saksi. Atau paling tidak, tunjukkan kalau kalian ada di pihak korban. Dan untuk para korban di luar sana, kalian gak sendirian. Ini bukan salah kalian. Jangan pernah merasa bersalah atau malu. Beranilah bicara kepada orang yang kalian percaya. Mencari bantuan itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Gue berharap nggak ada lagi korban kayak gue. Dan semoga cerita gue ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk saling menjaga. Makasih banyak ya udah dengerin cerita gue sampai habis. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini supaya pesannya bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri ya. Dadah!